minta Ya. maaf dengan segala hormat bahwa beliau-beliau ini masih, atau pemerintah lah, kita sebut saja pemerintah karena mereka yang berkuasa, masih menganggap dunia hiburan atau seni budaya ini masih dunia hiburan, masih anak wayang, masih tidak signifikan dalam membentuk karakter bangsa, masih dianggap dikesampingkan. Untuk happy aja gitu. Happy. Tidak Aja. pernah fokus ke sana. Kalau hari ini pemerintah bilang kita pro film Indonesia dan kita mau arahnya jelas, maka saya yakin kita akan lebih baik. Beda Korea misalnya. Korea itu seluruh tenaga pikiran didesain, ada desainnya, grand desainnya untuk K-pop misalnya. K-pop ya. Itu Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo, Publikans dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Horas. Kita ketemu lagi hari ini. Kita berbincang-bincang selama ini sudah agak berat. Kita masalah Pak Sambo, Pak Teddy, masalah Israel, masalah Papua, berat semuanya. Hari ini saya di persiapan Lebaran ini kita mau yang agak-agak enak nih. Kita akan bicara masalah artis, masalah produksi dan lain sebagainya. Tentunya siapa yang the legend dari tahun 70-an pasti semua sudah kenal. Bror saya Roy Martin. Selamat datang, Bror. siap Jenderal. Aduh, terima kasih, Bror. Aku senang, aku bangga, Bro. Makasih. Bror ada di sini. Kenapa saya bilang gitu, Bro? Itu dulu saya SMA kan di Jakarta ini, PSKD 1 di Ponorogo. Itu booming filmnya itu Cinta Pertama ya, atau apa itu? Cinta Pertama itu almarhum dari Sopian dengan Widiawati. Setelah itu muncul yang namanya Bro Roy Martin. Itu benar-benar sangat disenangin, apalagi teman-teman saya zaman SMA itu, saya tahun 76. Cewek-cewek bilang itu matanya nggak bisa dilihat ya. Matanya nggak bisa dilihat. Bro, aku mau coba begini, Bro. Kan industri kita ini kan sekarang tanda petik nih ya, agak-agak menurun. Tapi di sisi lain industri negara-negara lain itu maju terus. Nah, bisa nggak Bro ceritakan sedikit? Karena zaman Bro itu saya lihat Bro itu sempat yang dibayar mahal loh. Saya baca semua tuh artikel bayar mahal. Nah, kalau lah itu konsisten dari dulu, pasti kan bisa industri-industri kita jalan terus. Bisa nggak Bro ceritakan? Aku kepingin tahu begini nanti mungkin kalau saya potong-potong dikit boleh ya? Boleh. Misalnya zaman Bro itu kenapa dia bisa booming? Atau karena lingkungan strategik saat itu Korea, mungkin negara-negara lain belum tumbuh, baru kita. Begitu mereka tumbuh, kita tenggelam. Kira-kira pendapat Bro gimana, Bro? Ya, pertama terima kasih dulu Bang. Saya juga sebuah kehormatan untuk podcast yang luar biasa ini. Terima kasih. Soal industri film dari zaman sebelum saya, senior saya Sopian, terus dari zaman saya, itu semuanya tergantung keputusan politik. Jadi ketika pemerintah mendukung sebuah industri film ketika itu, maka film tiba-tiba meledak. Jadi ketika zaman Sopian itu ada keputusan politik bahwa setiap industri film boleh utang bank. Boleh utang bank dan bank wajib memberikan dananya. Ya. Menarik ini sekarang. Menarik, tiba-tiba meledak. Industri begitu. Ada keringanan dan dapat kredit. Iya. Apa yang terjadi? Ini tiba-tiba muncul produser dadakan gitu. Mereka bukan membuat, sebagian tetap membuat, banyak juga produser asli itu membuat film-film bagus, tapi sebagian besar itu ada yang kawin lagi. Yang penting dia dapat kredit ada yang beli mobil, ada beli rumah, makanya kebijakannya kemudian dicabut. Kemudian ketika lahirnya saya dan teman-teman itu karena sebuah keputusan politik di mana dari 3 film import, setiap 3 film import wajib membuat 1 film
Indonesia. Indonesia. Maka ketika zaman saya ada 150 lebih Ya. produksi film Indonesia Film Indonesia. meledak lagi. Sejak zaman itu kemudian sampai hari ini pemerintah tidak pernah lagi berpihak pada industri film. Industri film. Tidak ikut campur. Dalam arti tidak akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tetapi kita masih bilang alhamdulillah puji Tuhan film Indonesia masih bisa lahir, Bisa lah. masih industri masih bagus, sehat. Menurut saya sehat. Masalah yang terbesar adalah jadi industrinya, pabriknya ada, tapi tokonya nggak ada. Tokonya nggak ada. Toko. Tokonya itu Tokonya ada contohnya showroom, itu apa? showroom, Bioskopnya. gedung bioskopnya nggak Bioskopnya. ada. Bukan nggak ada, ada Ada. tapi tidak berpihak pada film nasional. Wah, Padahal undang-undang mewajibkan 60%. 60% ya. Nah, Itu, tapi itu tetap kalau di industri itu ada namanya lokal konten. lokal konten kan Harusnya lokal konten kita diutamakan. harus Ya. sama, tapi kenyataannya tidak. Tidak ya. Saya juga bisa pahami karena para pemilik gedung ini, grup-grup besar ini, ya tentu mau untung besar. Untung. Tapi masalahnya adalah, ya tadi, produksinya ada, industrinya ada, tenaga sumber daya manusia cukup ada, Cukup. tetapi showroomnya nggak ada. Showroom nggak ada. Artinya ada tapi terlalu dibatasi. Akibatnya sehingga film-film Indonesia banyak sekali yang bagaimana mungkin bisa bertahan kalau cuma dikasih 5 layar, 5 layar atau 10 layar nggak mungkin. Jadi dan dilihat filmnya mereka akan kasih 100 layar yang mereka anggap bagus, kasih mungkin 150 layar, tapi ada juga yang cuma 6 layar. Bagaimana? Iya, enggak mungkin. Ini kaitan dengan diberikan layar. Ini sebetulnya aku nih hobi banget nonton nih. Iya. Hobi banget nonton ini apa Brur Iya. Roy Martin. Aku hobi nonton. Mungkin kenapa tidak dapat layar atau katakanlah gedung itu? Apakah mungkin? Saya nggak tahu. Iya. Contohnya begini. Kalau Amerika itu udah terkenal dia dengan super power. Superpower. Pokoknya dibuat film bang 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 Iya. bang. I'm Amerika kan Iya, gitu. Iya. Terus kalau kita lihat sekarang ini saya agak bergeser sedikit. Ini yang lagi booming ini Korea. Korea. Korea itu dia jago banget dengan sinetron sekarang. Itu kalau saya di Korea itu Brur lihat orang-orang di sana itu ya sorry aja ya begitu-begitu aja. Tapi sekarang cantik-cantik banget ini ya. Memang mereka itu begini bro. Dia bersaing dengan Amerika itu. Amerika begini, aku dengan kecantikan dengan kayak boneka. Iya. Mereka bilang Barbie. Iya. Mereka sulap seperti itu. Akhirnya dapat apa dimanapun bahkan di dunia dia dapat panggung. Mungkin Indonesia mungkin ini bro. Apa mungkin pendapat bro nanti? Kita ini apa yang harus kita angkat di dunia kita ini? Mungkin saya lihat kan dulu apa itu si buta dari gua hantu. Ya, Mungkin ini nggak tahu, tapi kan itu fiksi. Mungkin yang budaya kita apa mungkin Kita- film hantu, mungkin film horor, mungkin atau gimana bro? kita unggul sebetulnya di drama, kita masih Drama hebat cukup unggul, tapi Oke. hari ini dikuasai oleh horor dan komedi. kita. Horor, bayangin ada kuntilanak kesurupan misalnya. Udah gua- Jadi ya nggak ada salahnya, tapi mungkin ini dipertahankan aja bro. Jadi ada satu ikon kita ya, yang kayak saya bilang tadi itu kan Amerika itu kan pokoknya filmnya bang 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 terus. ya, Kita mungkin kuntilanak terus aja kita buat. Jadi orang kompak, asalnya. diskusi dengan Ya diskusi, artinya menjual ide, menjual gagasan, menjual program. Saya kira nggak apa-apa itu. nggak apa-apa itu ya. Saya kira nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi alangkah indahnya mungkin pemimpin-pemimpin ini ya berembuk lah. Ada menteri kreatif kita anak Ya. muda itu. Pak Ya, Sandiaga Uno. harus Menteri ya. BUMN anak muda itu. Kalau Sebenarnya, kita kan baby boomer. Kalau itu kan mungkin generasi ini. Generasi muda lah Muda, katakan ya, gitu ya. ya. Menko-nya ada Pak Muhadjir. Saya yakin, saya percaya. Kenapa gini? Budaya itu memang harus bukan kita pertahankan lagi. dikembangkan justru. Dikembangkan Iya. dan itu benar-benar cerminan dari suatu negara. Iya, iya. Contohnya budaya orang Jepang. Hmm. Malu berbuat salah. Bushido. Iya kan Harus itu iya. Jepang. Kita juga harus punya budaya itu bro. Setuju, bro, Harusnya ya? kita punya. Harusnya. Bro, oke. Mudah-mudahan para budayawan kita dengar apa yang kita bicarakan ini. Para pimpinan asosiasi juga agar semuanya bersatu. Ya, kalau perlu kita ajak diskusi di sini biar kita angkat semuanya bro. Ya. Iya. Saya mau nanya gini bro. Bro begitu banyak buat film. Ya. Film apa yang sangat terkesan? Ini dia. Ada mau tahu. beberapa. Yes, Pertama, apa itu filmnya? Cintaku di Kampus Biru. Cintaku di Kampus Biru, oke. Itu melambungkan nama saya. Ya. Kedua ada Badai Pasti Berlalu. Oh, ada lagunya. Ada. Badai Badai. pasti berlalu. Wah, lanjut Iya. bro.
kemudian ada Itu dengan Christine Hakim kalau nggak sama salah. Christine Hakim, Yes. kemudian ada Kabut Sutra Ungu dengan Jenny Kabut Sutra Rahman, Ungu, oke. ada Walter Muizidi, Walter Mongensi. ada Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi Anuma Widiawati, dan Iya, Wati. masih ada banyak lagi. Banyak lagi bro. Iya. Itu sangat berkesan bro. Sangat berkesan. Kira-kira pada saat Bro saat itu booming, saya kan lihat, jujur aja nih saya kasih tahu. Saya jujur aja saya kasih tahu nih, idola saya benar. Terima kasih, Idola saya terima itu. kasih. Nah, saya lihat cara penampilannya rapi, cara berbicaranya, berbicara itu dengan apa ya, body language semua ikut. Misalnya bibir ikut, mata ikut. Betul bro. Makasih, Ba- makasih. Banyak orang gini bro. Ini saya suka lihat orang bahasa tubuhnya. Ini arahnya kemana nih ya? Makanya waktu kita ketemu di Iya. rumah Pak Bernard kan, wah ini Bro ini saya lihat, wah bahasa tubuhnya enak nih. Makanya saya minta, Bro, Makasih. ayo Siap. kita diskusi lah Bro. Siap. Wah, sebuah kehormatan. Oke. Nah itu tadi Bro saya coba masalah film gitu. Terus menurut Bro ya, gimana kira-kira apa ya perkembangan film kita ke depan ini harus mengangkat, maksudnya gini. Saya tadi sependapat yang dikatakan kita harus fokus. Bagaimana kita mengangkat ini supaya bisa mendapatkan devisa juga. Bro, saya ada pertanyaan bro. Gini bro, kan industri kita ini lagi turun karena kata kurang fokus. Tentunya kita perlu fokus seperti di Thailand, dia pertanian hebat sekali. Semua orang apa? Durian Thailand, Semua. mangga Thailand, semua Thailand. Itu kalau satu lagi, kalau di Filipina itu dia punya industri apa ya? Waiters lah kasarnya. waiters, Kalau kita bilang ya, pembantu ya. kasar ya, waiters lah. Terus ya. Itu mereka Sama fokus. tenaga kesehatan mereka. Kesehatan Ya. itu fokus sekali bro. Kenapa? Dia bahasa Inggrisnya bagus, Bagus, semuanya ya, bagus. Dia ya. benar-benar itu apa ya, orang semua welcome sama dia. Hmm. Mungkin kita juga perlu seperti itu bro ya. Menurut bro, kalau arahnya ke situ tadi kan udah disampaikan bahwa poin-poin itu harus adanya kerja keras yang bagus. Ya. Nah, asosiasi-asosiasi ini pemilihan-pemilihannya bagaimana bro? Supaya benar-benar orang dicari itu yang benar-benar apa ya, punya sense Punya gitu. sense, Gimana ya. menurut bro? Ya. Pertama begini, kalau menurut saya untuk industri film ya, Ya. kalau industri film tidak mungkin tiba-tiba orang Indonesia pandai membuat film, Ya. tidak mungkin. Sebuah proses panjang. Artinya apa? Zaman Wemumbo, Sumanjaya, Ya. semua itu dulu sekolah Produsernya jago-jago. jago ya? dan mereka sekolah di luar negeri. Oh, sekolah di luar. Mereka Berarti sekolah di ada Prancis, sertifikat dong. iya, Oke. sekolah di Prancis, sekolah di Amerika atau Iya, di iya. nggak mungkin tiba-tiba, bukan saya merendahkan pendidikan di Indonesia, tetapi sebaiknya karena film ini kan perpaduan antara teknologi, Iya. tapi juga estetika, Estetika. perpaduan itu. Iya. Nah, sebaiknya secara teknologi, estetika mungkin kita piawi dalam situ, tapi teknologi kita mesti belajar. Saya kira sebaiknya pemerintah ataupun para pemilik modal ini menyekolahkan anak-anak Indonesia yang tertarik, yang punya bakat, disekolahkan luar negeri sehingga nanti pulang tidak bisa tiba-tiba tumbuh dalam 1-2 tahun. Enggak, saya kira 5-10 tahun sampai 15. Jadi memang harus disiapkan. human invest. Human invest. Human invest. Investasi pada manusianya Iya. harus di sekolahan luar negeri baru nanti biar berkembang di Indonesia. Saya kira salah satunya itu. Bro Roy Martin familiar banget dengan ini. Saya mau bertanya, bagaimana dengan teknologi kita? Dan satu, tentunya kan kalau kita ingin membuat sesuatu itu tadi ada pendidikan, bagaimana di kita pendidikan tentang art seni kita ini, kan ada Taman Ismail Marzuki atau apapun itu, mungkin saya salah, coba diluruskan. Ya. Ada nggak pendidikan itu? Kita ada di Ya. tim itu ada Ya. IKJ IKJ, bagus, Ya. Ikatan lulus Kesenian Jakarta ya itu IKJ itu lulusannya bagus-bagus semua, Ya. tapi saya kira tidak cukup situ. Tidak Saya kira cukup, harus ya. ditambah. Saya kira harus Oke. ditambah sehingga mereka punya knowledge-nya, punya semuanya. Saya kira memang perlu ditambah untuk mengejar ketertinggalan kita. itu, ya. Satu, kedua, sekali lagi keberpihakan pemerintah Pemerintah. penguasa bahwa tidak bisa setengah-setengah. Memang harus fokus. Ya. Kembalikan misalnya pajaknya, Iya. misalnya supaya industrinya maju dulu. Baru Bu Sri Mulyani boleh masuk ke dalamnya. Sampai hari ini kan belum. Belum, ini bicara dengan pajak nih bro. Kebetulan
anak kita ada juga di Amerika itu bro. Dia cerita, saya juga nanya gitu. Saya orang paling hobi nanya-nanya gitu. Gimana sih ini Amerika ini hebat banget, saya bilang. Filmnya bagus-bagus. Oh Dedi, kalau di sini katanya produser atau perusahaan mau buat satu kegiatan, misalnya dia mau pakai apa itu Empire State Building, mau pakai yang benar-benar memorial apa yang sejarahnya tinggi, itu dibebaskan pajak. Kalaupun kena pajak hanya 10% kata dia. Jadi sehingga orang benar-benar apa ya mendapat kemudahan. Kemudahan gitu. ya kita apa itu yang diharapkan kira-kira? Saya kira itu salah satu ya? pendorong untuk Ya. industrinya. Okay. Karena hari ini kita masih kena pajak 33,5%. 33 atau 30, saya kurang. Ya. Tepatnya saya kurang tahu, tapi setahu saya 33,5%. Ya. Maksud saya kalau film-filmnya bermutu itu artinya ada unsur pendidikannya, ada unsur budaya, dikembalikanlah sebagian pajaknya sehingga merangsang untuk produser membuat film-film yang bermutu. Yang bermutu dulu ya. Kalau kita bandingkan sekarang, kita nggak usah bicara Asia, nggak usah bicara Eropa segala macam, Asia Tenggara aja. Di berapa Asia Tenggara, kira-kira Indonesia posisi berapa ini bro sekarang? Ketika zaman saya dulu, ketika kita festival di Asia gitu, Indonesia itu termasuk nomor 1. Nomor 1 terus. Termasuk nomor 1. Sangat diperhitungkan. Selalu dapat piala-piala itu Indonesia selalu dapat. Saingan kita ketika itu Australia. Hanya Australia. Australia. Memang dia lebih hebat sedikit lah orang-orang bule ini. Tapi kalau lawan Korea, lawan Thailand, kita nggak pernah kalah. Apalagi lawan Malaysia atau Singapura, kita unggul banget itu. Tapi hari ini kita sangat ketinggalan. Dodoran gitu ya. Sama Thailand apalagi. Thailand juga luar biasa Indonesia. Thailand memang belum, tapi saya lihat film Thailand luar biasa. Korea luar biasa. Nonton Parasite ya. Ya, itu kayak gitu. Atau apa itu? Squid Game apa itu. Ide-idenya kita satu kekurangan di film Indonesia ada idenya. Ide ya. Jadi sumber ceritanya atau cerita asli monoton. Kita masih begitu aja. Sekarang apa kita masih ikut-ikut festival yang diadakan atau karena COVID berhenti dulu ini? Saya dalam 2 tahun pasti enggak ya. 3 tahun karena COVID, tapi udah nggak seseru zaman dulu. Saya paling kita nggak dengar lagi lah. Kita nggak dengar lagi. Tapi di Amerika, Eropa masih ya, di Barat itu. Harus ada festival. Itu kompetisi yang luar biasa itu. untuk merangsang pertumbuhan. Dan itu bisa disiarkan langsung. Dan itu make money. Brad Pitt itu hebat, semua kita lihat. Mereka lagi apa itu? Red carpet ya. Award ya. Iya. Saya nggak pernah lihat lagi sekarang. Dulu sponsornya ada tuh ya, saya lihat ada satu perusahaan apa radio atau apa itu, pabrik radio atau apa. Iya, sekarang kurang. Sekarang ya. Waduh, jadi gimana pendapat Bro? Artis-artis kita siap semuanya? Saya kira pasti siap. Masih siap ya. Pasti siap. Yang penting memang kesempatannya diberikan. Kesempatan kan? Atau takut bersaing dengan Barbie semua ini kali? Saya kira enggak. Saya kira kalau film tetap kita punya budaya tersendiri. Misalnya gini. Misalnya satu contoh, misalnya apa itu? KKN. Itu penontonnya 9 juta. Itu KKN film. KKN ya. Kuliah kerja nyata itu. Walaupun ceritanya nggak ada hubungannya dengan tapi horor itu. Itu penonton 9 juta. 9 juta itu luar biasa. Meledak. Tidak ada film Amerika pun di sini bisa mencapai 9 juta penonton. Itu luar biasa. Artinya potensi pasarnya kita ada. Gitu. Ada kan? Ada. Nah, kita ini pasar sendiri. Contohnya gitu. Dunia melihat Indonesia itu market banget. Makanya dia lempar ke jumlah sini. Kan. Jumlah. Kita menang di jumlah tadi. Atau ada pergeseran gini kali Bro. Ini coba Bro ya. Saya lihat ini kan kita bicara dengan generasi. Ada sekarang Z, Y, ya kan? Atau mereka itu bagaimana? Mungkin Bro kan saya yakin, saya baca di artikel wawasan sangat luas. Gimana pendapat Bro? Kira-kira mungkin saya lihat begini Bro. Ini sebenarnya koreksi nih. Pada saat kita Asian Games atau apa itu di sini kalau saya nggak salah dulu. Atau mungkin saya salah nanti diluruskan. Itu kita ngundang K-pop loh atau apa Korea loh artis di sana. Saya jujur, saya sedih tuh. Kenapa nggak ngundang kita itu loh? Saya sedih Bro ya. Itu yang
mungkin kita sependapat bahwa tidak perlu harusnya tidak perlu ya. Tidak perlu Ini- bahwa kita mampu, Iya. anak-anak kita mampu, yang penting dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan bro. Iya, ya itu yang penting dikasih kesempatan. Iya. Saya kira memang zaman sudah berubah. Ya. Tiba-tiba film dikalahkan oleh TV sementara waktu TV itu, sementara, tapi TV hari ini kalah sama YouTube. YouTube YouTube betul. kalah sama TikTok. Makanya kita juga buat kayak begini. Kemudian masih ada TikTok, ada Ya. mainan-mainan baru Ya. yang berbeda planetnya dengan generasi saya. Iya. Kaget kita, tapi itu sebuah kenyataan yang harus kita hadapi bahwa generasi ke depan ya, mesti melibatkan mereka apa yang mereka mau. Jangan sampai generasi seperti generasi saya ini memaksakan kehendak harus kayak kan zamannya sudah berbeda, saya kira tantangannya berbeda dan kemauan penontonnya berbeda. Saya kira mesti anak-anak muda dilibatkan. Ya. Atau mungkin gini, mungkin ini saya nggak tahu, ini bukan anak-anak generasi yang muda-muda, enggak. Kita hanya menyampaikan, kalau saya lihat itu kayak kemarin kan ada acara di Istora atau apa itu begitu mereka mengadakan pertunjukan, itu boomingnya minta ampun bro, minta ampun bro, minta, itu udah ribut itu di media sosial ribut, wah mau nonton gitu. Nah, ada pergeseran mungkin mereka nggak mau lagi melihat orang kita. Aku ini kadang-kadang begini bro, kadang-kadang jangan-jangan karena kesalahan orang tua, pemimpin atau kebijakan kita yang tadi bro bilang itu, akhirnya anak-anak itu ya udah dia lebih senang lihat yang orang-orang asing itu semuanya. Gimana bro? Ya saya kira memang tantangannya berbeda, generasinya berbeda, jadi kita, tetapi menurut saya tetap harus kita pikirkan, kita perjuangkan bahwa boleh modelnya berubah, boleh idolanya berubah, tapi tetap produksi dalam negeri gitu. Bahwa idolanya tetap dalam negeri, idola kita nggak kalah sebetulnya, idola kita lahir anak-anak muda keren, kita juga keren, kualitas nggak kalah gitu. Jadi saya kira memang harus dipikirkan bersama. Bagaimana supaya budaya kita tidak digilas oleh budaya asing. Iya. Kadang-kadang gini, ada orang itu harus bersama, maksudnya equal antara pekerjaan dengan katakan tanda petik ini dengan take home pay. Nah ini kadang-kadang bro, ini jujur aja bro, kan kita lihat anak-anak sekarang itu, dia malas jadi pegawai negeri. Kan, gitu monoton, aku mendingan buka usaha dan take home pay-nya beda. Kira-kira ada nggak kesana bro atau pasti. Gimana itu bro? Pasti. Gimana, bro? Dunia ini kan tambah materialistis. Yes. Kita harus akuin bahwa kebutuhan zaman kita sama anak-anak sekarang berbeda. Mereka memang lebih materialistis dan itu sebuah keniscayaan bahwa ya itu sebuah konsekuensi logis dari sebuah kemajuan bangsa ini sendiri. Sekarang kita per kapita kita mungkin naik, kita tahu sendiri bahwa sekarang pembantu aja punya HP gitu. HP semua, ya, Android ya. Semua kebutuhan udah sangat modern. Anak-anak kita juga sudah sangat modern, sangat konsumtif, tapi celakanya ya ini yang saya mau, bahwa sayangnya bangsa ini masih konsumen gitu. Sayangnya konsumtif, tidak produktif gitu. Artinya kita masih menjadi pengguna, bukan pembuat gitu. Industri kita masih industri yang kita masih jadi penonton setia aja ya. Dan ini ke depan ada AI, teknologi buatan, artificial intelligence itu, kan sayangnya kita juga belum menguasai itu. Kita akan digilas oleh itu. Saya kira itu tantangan ke depan. Para pemimpin kita sebaiknya mulai berpikir itu, bahwa sebaiknya dimunculkan anak muda generasi ke depan ini tidak hanya pengguna, tapi harusnya kebijakan supaya mereka ikut bermain lah, bermain dalam dunia industri, ikut bermain, jangan hanya jadi pengguna. Saya kira itu. Iya, karena kan soalnya ini budaya kita. Karena saya lihat pemerintah is oke lah, bagus pariwisata sekarang kan, budaya pariwisata kita ini benar-benar
Luar disuntik, biasa, ya, disuntik ya. dana di mana-mana. Ya mungkin ini perlu juga lah disuntik-suntik juga ya bro Iya, ya. harus. Terakhir bro, sebelum kita tutup bro, mungkin begini bro. Pernah nggak bro merasakan saat itu kita festival itu begitu membanggakan di Asia Tenggara atau Asia ini bro? Kita mendapat award, kita mendapat apa? Pernah nggak ada Oh iya, pengalaman? iya, Atau mungkin ada teman siapa yang pernah? Ya, ketika itu festival di Bangkok itu, Bangkok, oke. itu Indonesia lu bintangnya itu Indonesia Kita itu. begitu bangga ya. Saya lupa teman yang dapat Ya. dapat pialanya itu, dapat Ya. awardnya. Saya lupa judulnya apa, tapi Indonesia luar biasa dengan kostum cewek-ceweknya pakai kain kebaya gitu. Kebaya kita ya. Waduh, so beautiful, cantik banget. Iya, iya. Terus keren pokoknya delegasi kita selalu keren, Selalu keren bro. selalu keren. Itu membanggakan. Atau mungkin dulu karena menterinya, kalau saya nggak salah menteri pariwisata atau apa itu sangat apa ya, mendukung dan lain sebagainya. Iya, memang waktu itu memang nggak tahu, konsentrasi kita memang ke sana ketika itu. Atau mungkin karena problem di negara kita ini nambah banyak, jadi akhirnya lupa ke sana semuanya. Bagaimana membenahi ini? Oh gitu. Sebelum kita tutup bro, Iya. mungkin ke pemerhati kita semuanya, Iya. apa pesan kepada mungkin generasi penerus kita, artis-artis kita, atau sponsor-sponsor kita, apa pesan bro? Iya. Supaya ini hidup lagi. Saya tuh kepingin nonton film Indonesia juga sekali-sekali bro. Iya, Gimana, bahwa bro? nonton film-film asing, film Amerika atau Korea atau apapun itu bagus, tapi jangan lupa film Indonesia tidak kalah bagusnya, karena Kentucky bagus, tapi Ayam Suharti kan tidak kalah gitu. Tidak kalah. Itu bro ya. Iya kan? Ke pemerintah kita. Pemerintah saya kira lebih fokus dan lebih berpihak pada industri dalam negeri. Industri Saya kira, dalam ya. ya. Jadi lokal konten. Lokal. Dalam konten. industri apapun kita selalu mengatakan Harus lokal. gunakan lokal konten berapa persen, 70 atau berapa? Iya, harus. Kalau perlu ini juga lokal konten Lokal film konten. Indonesia semua gitu bro ya. Iya dong. Oke bro, Ah, aku terima kasih sekali sudah mau datang di sini mengupas tentang Thank you. masalah artis-artis ini. Makasih. Terima kasih Terima bro ya. Saya kasih. tutup bro ya. Oke, thank you. Demikian Publikans dimanapun berada, kita sudah ngobrol-ngobrol ringan dengan bro saya Roy Martin pada saat tahun 70-an, 80 begitu legendaris dan terkenal dengan mata kucingnya. Sampai ketemu lagi. See you, bye.